Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, kegiatan perkuliahan online pada mata kuliah matematika diskrit. Dan pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari masih dalam rumpun ilmu kombinatorik dengan materi pokok bahasan prinsip inklusi eksklusi. Oke, sebelum kita masuk pada materi, seperti biasa kalian harus mengetahui capaian pembelajaran ya yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Jadi di sini mahasiswa itu dituntut mampu untuk mengaplikasikan rumus prinsip inklusi eksklusi. Nah, tentunya nanti di sini akan disajikan rumus prinsip inklusi eksklusi atau formulanya sehingga nanti kalian dituntut mampu mengaplikasikan dalam menyelesaikan soal. Baiklah. Nah, untuk materi prinsip inklusi eksklusi ini ada 3 yang akan nanti kita bahas. Jadi yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini dimana kalian diantar terlebih dahulu seperti apa sebenarnya prinsip inklusi eksklusi itu. Nah, kemudian yang B, bentuk umum prinsip inklusi eksklusi ini nanti kalian akan dikasih teorema prinsip inklusi eksklusi. Jadi nanti akan dikasihkan teoremanya, di mana teorema ini yang merupakan sebagai formula untuk prinsip inklusi eksklusi dan rumus yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal nanti. Nah, kemudian yang terakhir yang C ada soal dan pembahasan. Jadi nanti di sini kita akan membahas seperti apa soal-soal untuk prinsip inklusi eksklusi dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi diharapkan nanti kalian bisa memahami penjelasan yang akan diuraikan ya. Penjelasan yang nanti diuraikan diharapkan kalian bisa memahami dan kalian bisa memenuhi capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, nah di sini pendahuluan untuk prinsip inklusi eksklusi. Nah, di sini kalau kita berbicara prinsip inklusi eksklusi, kita akan berbicara juga tentang gabungan dua himpunan dan juga irisan. Nah, tentu kalian tidak asing lagi dengan gabungan dan irisan. Nah, jadi di sini gabungan dan irisan ini adalah materi himpunan ya. Adalah materi himpunan. Nah, sekarang jika dimisalkan terdapat 2 buah himpunan A dan himpunan B. Ya. Nah, kemudian penggabungan 2 buah himpunan itu akan menghasilkan himpunan baru yang elemen-elemennya itu berasalkan dari himpunan A dan himpunan B. Nah, sehingga himpunan A dan himpunan B itu memungkinkan untuk memiliki anggota yang sama. Jadi ada anggota yang sama. Jadi kalau ada anggota yang sama, berarti itu dinamakan dengan irisan A iris B. Jadi antara himpunan A dan himpunan B itu ada himpunan yang sama sehingga disimbolkan dengan irisan A iris B. Nah, kemudian banyaknya elemen bersama ya, banyaknya elemen bersama antara A dan B itu adalah A iris B. Nah, jadi A iris B itu kemungkinan banyaknya elemen yang sama. Nah, selanjutnya pada poin ketiga, setiap unsur yang sama telah dihitung 2 kali. Maksudnya dihitung 2 kali di sini adalah sekali pada A dan sekali pada B. Nah, sehingga meskipun ia seharusnya dianggap sebagai satu buah elemen di dalam A gabung B. Ya, benar sekali. Jadi kalau diiriskan, maksud dari irisan itu adalah himpunan yang sama antara A dan B, anggota himpunan yang sama antara A dan B irisan. Nah, kalau digabungkan itu akan dihitung sebagai sebuah elemen atau dihitung satu. Kalau digabungkan berarti A gabung B. A gabung B. Nah, A gabung B itu di antara himpunan A dan himpunan B jika ada yang sama maka dihitung sekali ya. Satu buah elemen makanya ada pernyataan dianggap sebagai satu buah elemen di dalam A gabung B. Nah, kemudian
Poin yang terakhir, jumlah elemen hasil penggabungan seharusnya adalah jumlah elemen di masing-masing himpunan, ya, jumlah elemen. Jadi himpunan A dan himpunan B dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan jumlah elemen dalam irisannya. Nah, maksudnya adalah maksud dari pernyataan ini, jadi himpunan A dan himpunan B dijumlahkan, kemudian dikurangkan dengan irisannya. Ya, maksud dari irisan itu adalah himpunan, anggota himpunan yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Nah, itu dinamakan dengan gabungannya. Nah, jadi gabungan antara himpunan A gabung himpunan B itu sama dengan himpunan A dijumlahkan dengan himpunan B kemudian dikurangkan dengan irisannya. Nah, bentuk yang terakhir ini, ya, bentuk A gabung B sama dengan A ditambah dengan B dikurang A iris B, ini dinamakan dengan prinsip inklusi eksklusi. Ya, ini disebut dengan prinsip inklusi eksklusi. Nah, saya berharap penjelasan ini bisa memahamkan kalian dan kalian bisa paham tentang prinsip inklusi eksklusi melalui pendahuluan ini, ya. Jadi intinya prinsip inklusi eksklusi adalah yang pada poin 4, ya, bagaimana menggabungkan antara dua himpunan A dan B, kemudian yang menghasilkan himpunan A ditambah dengan himpunan B kemudian dikurang dengan irisan dari himpunan A dan himpunan B, itu dinamakan dengan prinsip inklusi eksklusi yang harus kalian pahami. Baik, kita lanjut. Nah, di sini masih dijelaskan tentang pendahuluannya. Nah, di sini kita memisalkan seperti apa prinsip inklusi eksklusi itu. Nah, di sini dimisalkan S adalah suatu himpunan dari N objek. Nah, kemudian di sini ada A1, A2 sampai AN, ya. A1, A2 sampai AN dinyatakan sebagai sifat-sifat yang mungkin dimiliki oleh objek-objek yang ada di S. Nah, maksudnya sifat-sifat di sini adalah A1, A2 sampai AN ini memiliki karakteristik tertentu, ya, memiliki karakteristik tertentu dari objek-objek yang ada di S, ya. Ini S ini kalau di himpunan, materi himpunan itu merupakan himpunan semesta, ya, himpunan semesta. Nah, kemudian di sini diberikan keterangan NAI, ya, NAI. I itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai N, makanya dikatakan NAI. NAI itu adalah banyaknya objek S yang mempunyai sifat AI, ya, jadi yang mempunyai sifat AI. Nah, apa bedanya dengan yang kedua? Coba kalian perhatikan, NAI komplement. Jadi lambang aksen itu, aksen kayak aksen, ya, aksen itu adalah komplement pada himpunan. Nah, biasanya lambangnya itu pakai K atau pakai C atau pakai seperti itu, seperti aksen. Jadi itu namanya komplement pada himpunan, pada materi himpunan. Jadi NAI aksen itu adalah banyaknya objek S yang tidak memiliki sifat AI. Jadi kebalikan dari atas, kalau NAI yang memiliki sifat AI, kalau komplementnya berarti yang tidak memiliki sifat AI. Sehingga N objeknya, ya, N objeknya itu sama dengan NAI ditambah NAI komplement. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini diberikan sebuah pemisalan yang lebih jelas. Jadi A misalkan himpunan bagian dari S yang anggota-anggotanya memiliki sifat A1. Kemudian ada B, himpunan bagian dari S yang anggota-anggotanya memiliki sifat A2. Jadi di sini ada dua sifat, ada sifat A1 dan ada sifat A2. Maka irisan antara A dan B, ya, A iris B itu adalah himpunan bagian dari S yang anggota-anggotanya memiliki sifat A1 dan A2. Ya kan? Coba kalian cerna kalimatnya dan kalian cerna penjelasannya. Nah, sehingga A komplement iris B komplement itu sama dengan A gabung B komplement. Nah, kenapa bisa seperti itu? A komplement iris B komplement sama dengan A gabung B komplement itu